Ada 4 hadis yang kalau kita benar-benar mempraktekkan isi hadis ini, maka insya Allah hidup kita aman-aman aja, aman gitu. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bilang ini Bu, kalau Ibu mendengar kata aman itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau hanya di dunia aja bahaya, ada perampok nggak ketahuan, oh aman. Itu aman di dunia. Ya kan? Ibu bohong, nipu, nggak ketahuan, oh aman. Itu aman di dunia, bukan aman di akhirat. Di akhirat mah tetap. Nah ini maksudnya agar kita aman di dunia dan akhirat. Yang pertama, yang sudah sering kita dengar, ya. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala tindakan apa yang kita kerjakan itu adalah tergantung niatnya. Jadi yang kecil-kecil aja lah. Ibu senyum dengan seorang, niatnya apa? Ibu kalau ketemu dengan seorang, bukan laki-laki lah, ibu ketemu dengan perempuan gitu kan, ibu-ibu. Niatnya apa senyum itu? Nah kan orang banyak senyum, ya biasa aja kan. Tapi kalau ibu niatnya senyum itu untuk menyenangkan orang lain, itu justru menilai pahala. Tapi kalau Pak Jum ketemu dengan perempuan senyum, tapi niatnya pasti beda tuh, bukan membuat dia senang. Tapi niatnya cakep juga. Atau Pak Idris gitu kan ketemu dengan perempuan cantik, giliran dengan nenek diem aja nggak senyum. Nah itu berarti senyum dia niatnya beda ya. Pak Idris ketemu dengan Bu Latif, Bu Latif ini nggak senyum dia. Tapi pas ketemu dengan yang muda senyum. Nah itu berarti niat senyumnya bukan menyenangkan orang lain, tidak bernilai sedekah. Kan senyum sedekah kan? Ya, tapi kalau niatnya senyum itu karena sunnah, kan gini Bu, senyum itu sunnah kan? Senyum itu sunnah. Jadi apalagi perempuan, tapi hati-hati kalau perempuan itu jangan terlalu banyak senyum di luar rumah. Bikin GR laki-laki nih. Ada perempuan cantik lagi nyapu-nyapu, ada laki-laki lewat, Mas senyum, jangan tuh nggak boleh ya. Jadi nggak boleh perempuan itu di hadapan laki-laki senyum duluan. Tapi laki-laki boleh aja ya, kayak karena ramah kan senyum. Jadi senyum itu sedekah, tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya itu ingin mengikuti sunnah, maka akan bernilai pahala. Jadi suatu pekerjaan tuh kemarin saya katakan bisa lelah, tapi bisa juga menjadi lillah. Lelah itu artinya hanya kita capek doang kita dapatnya. Tapi kalau kita niatnya karena lillah, yang kita dapat bukan hanya capek, tapi kebaikan, keberkahan, dan bernilai pahala pastinya. Bang Ipin kerja, kalau niatnya hanya untuk menghidupi keluarga, tidak karena Allah, capek. Sini ngeluh tuh, waduh capek, macet lagi, gerutu mulu tuh di jalanan tuh kan sekarang itu. Karena kan sekarang tuh Bu, jalanan tuh, waduh motor tuh udah kayak laron Bu, motor. Makanya kalau Bapak kemana-mana naik mobil mah udahlah, kesel aja itu. Tapi kalau kita misalnya niatnya ingin nyari nafkah, santai, tenang menghadapi kemacetan itu. Menghadapi kemacetan itu tenang gitu loh, santai. Karena apa? Ini saya macet ini dapat pahala. Karena mencari nafkah kan. Bapak Ibu ingin ke rumah orang tua, ingin silaturahmi, macet. Itu santai karena yang saya sedang perjalankan itu adalah bernilai pahala. Tapi kalau misalnya kita tidak niatnya seperti itu, lelah yang dapat jadinya, bukan lillah ya. Itu yang pertama ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri kebaikan orang itu baik, orang Islam itu baik adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Banyak kan hal-hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu sebenarnya nggak ada gunanya ya. Itu tinggalin. Kalau misalnya kayak reuni kalau niatnya ingin silaturahmi bagus. Tapi kemudian kan banyak reuni itu yang akhirnya apa? Oh, CLBK ya. Ya CLBK atau ngomongin orang. Udah ketemu dengan itu belum? Si Fulan. Yang mana? Itu yang dulu kamar ini, kalau di pondok kan yang dulu di kamar ini. Yang dulu kelas ini. Kenapa?
Sekarang tau gak, dia gini gitu loh. Ngomongin orang reuni. Bagi reuni yang masih reuni 10 tahun, 15 tahun, reuni yang ke-20 tahun, lu masih ngomongin tuh. Kalau reuni yang ke-50 tahun itu biasanya teman kita yang meninggal siapa aja ya? Reuni yang ke-50 tahun itu biasanya apa? Yang diomongin, teman kita yang udah meninggal siapa aja ya? Kalau reuni yang ke-60 tahun, yang masih hidup siapa aja ya? Yang masih hidup siapa aja ya, angkatan kita gitu. Tapi kalau reuninya masih reuni perak, itu yang nggak jauh dari gosip, ya. Jadi meninggalkan, bukan nggak boleh, reuni boleh, tapi harus meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, ya. Gitu. Karena banyak orang kita niatnya buka puasa, buka puasa yuk di mall yuk. Buka puasa di mall. Sebelum buka puasa nih, waktu doa-doa mustajab, apa yang dilakukan? Gosip tuh. Kalau buka di mall. Habis buka, lupa maghrib. Coba ibu lihat tuh kalau buka puasa di mall-mall itu. Emang pada sholat maghrib tuh? Umumnya enggak. Di jamak tuh kalau Isya sama taraweh ya. Itu buka puasa di mall, ya mall kan terbatas musholanya. Saya tahu bener lah. Ya kan? Akhirnya buka puasa, tetapnya buka puasa. Jadi dia menjalankan rukun Islam yang keempat, tapi menggugurkan rukun Islam yang kedua. Ya. Oke, meninggalkan hal yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai diri sendiri. Nah, ini berat. Nggak semua orang Islam bisa melakukannya. Bukan berat, kita nggak punya tuh rasa mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Kan Pak Idris nggak mungkin mencintai siapa? Pak Usai seperti mencintai diri sendiri. Jarang lah kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Bu Nursah mencintai Bu Yayah seperti diri sendiri. Enggak juga. Belum kita praktekkan secara benar lah kita ini. Giliran Bu Nursah makannya pakai ayam, temennya ikan asin aja gitu. Beda tuh. Bu Nursah beli baju yang harganya 100.000, kemudian bisakah kita memberikan hadiah pada saudara kita karena cinta gitu dengan seharga 100.000 juga. Nah, ini mungkin hadis yang hampir jarang kita lakukan ya. Padahal kata Nabi, belum sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri ya. Ini belajarlah pelan-pelan lah ya, belajar pelan-pelan. Kemudian yang terakhir sebelum pertanyaan jawab ya. Yang keempat, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu udah jelas, yang haram juga udah jelas. Jadi nggak ada alasan, saya nggak tahu ya Allah hukumnya halal apa haram, saya nggak tahu. Nggak mungkin, karena yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi nggak ada alasan nanti Bapak, jangankan di akhirat, di dunia aja, Bapak laki-laki memperkosa. Pas di ini, kenapa kamu memperkosa? Saya nggak tahu memperkosa itu haram apa enggak ya? Enggak ada. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Karena sudah jelas dua-duanya, sebisa mungkin kita jangan melakukan yang haram. Nah, kalau ini 4 hadis ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan nggak ada masalah dalam hidup. Yang pertama, niat kita. Tuluskan niat semua yang kita lakukan itu untuk ibadah. Kalau itu untuk ibadah, pasti ada nilai pahalanya. Sampai tidur pun begitu, ada niatnya. Jadi ibu jangan tidur aja, kan. Tapi saya niat tidur ya Allah, semoga badanku besok bisa sehat, bugar, syukur-syukur bisa sholat malam. Saya makan ya Allah, biar kuat sholat. Kalau saya nggak makan, saya lemes sholatnya. Misalnya, kan. Minum, itu dengan niat ibadah, tergantung niat ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang diragukan, yang tidak bermanfaat, bukan. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau nggak manfaat, udah nggak usah. Ya. Kemudian berikutnya apa tadi? Mencintai saudara
orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ini mungkin berat untuk kita, tapi kita berusaha ya, minimal dengan tetangga, dengan adik, dengan kakak ya. Ini ada adik kakak tapi ribut, lucu ah. Ada kakak ribut, harusnya saling ya akur dan saling mencintai, saling memberi. Yang terakhir, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Jadi nggak ada alasan kita melakukan yang halal karena kita tidak tahu ya.